Hello Technolovers! Aksi hacker atau peretas yang menggunakan identitas Bjorka belakangan ini menjadi buah bibir di dunia maya berkat aksinya membobol sederet dokumen. Ada sejumlah dokumen yang diduga diretas Bjorka, termasuk surat menyurat dari Presiden Joko Widodo, bahkan surat yang dikirim Badan Intelijen Negara atau BIN. Tidak hanya Bjorka, belakangan ini memang marak kasus serangan peretasan yang dilakukan oleh para hacker Indonesia yang terkuak baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut kalian perlu tahu kalau ada 8 hacker Indonesia terkenal yang ditakuti dunia. Posisi pertama hacker asal Indonesia adalah Putra Aji. Saat menjadi hacker dan terkenal, Putra Aji masih duduk di sekolah menengah pertama berusia 15 tahun dari Tangerang. Hacker Putra Aji diketahui berhasil membobol situs web Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA pada tahun 2019 untuk menguji sistem keamanannya dan berhasil mengalahkan bug yang ditemukan. Putra Aji adalah peretas topi putih yang memasuki situs web hanya untuk menguji keamanannya. Hacker ini juga sudah belajar otodidak sejak usia 12 tahun, membeli peralatan komputer dari hadiah uang saku yang dikumpulkannya. Karena kepiawaiannya, hacker Putra Aji pernah digaji 25 juta rupiah dan diundang untuk bergabung dengan perusahaan rintisan. Putra mengatakan dia ditawari posisi Chief Technology Officer atau CTO di sebuah perusahaan startup. Namun, ia menolak karena ingin berkonsentrasi pada studinya untuk menyelesaikan pendidikannya. Pada tahun 2017, hacker Sultan Haikal berhasil membobol situs pemerintah daerah dan kementerian. Selain itu, diketahui ia juga pernah meretas situs Gojek, Citylink, dan Tiket.com dengan memasukkan berbagai inisial, teknik mundur untuk menyuntikkan file ke server. Ia meretas situs pembelian tiket online Tiket.com bernilai 4,1 miliar rupiah. Haikal dan 3 anak buahnya yang masih remaja ditangkap karena meretas akun situs tiket online Tiket.com yang mengakibatkan kerugian sebesar 4,1 miliar rupiah dan 2 miliar rupiah. Untuk Citylink Indonesia, Haikal juga dikatakan telah meretas hingga 4.600 situs web. Sebuah situs polisi juga pernah diretas. Awalnya peretas itu dicari untuk dipekerjakan di lembaga polisi, tetapi karena begitu banyak kerugian yang dialami akibat ulahnya, sehingga dia akhirnya ditangkap oleh polisi pada usia 19 tahun. Haikal ditangkap polisi cybercrime di rumah orang tuanya, Perumahan Pesona Gintung, Tangerang Selatan. Namun tidak berselang lama hacker Sultan Aji pun dibebaskan. Ia hanya dipenjara sekitar 1 tahun dengan jaminan untuk tidak lagi menggunakan kemampuan hackernya dalam hal merugikan orang lain. Selanjutnya, hacker yang diketahui pernah menutup jaringan Malaysia ini bernama Bio666X. Ketika terjadi perang cyber antara Indonesia dan Malaysia, Bio666X bahkan terlibat sebagai cyber Indonesia. Dia juga pernah meretas 1.700 situs web dan blog resmi. Selain itu, Bio666X atau Yogi Nugraha diketahui pernah juga meretas jaringan militer Singapura. Dari sana, Yogi bisa mendapatkan banyak informasi penting milik Singapura. Yogi juga menjadi salah satu pejuang bangsa untuk melawan arogansi Australia beberapa tahun yang lalu dengan merusak hampir 1.700 situs web dan blog negara kanguru hanya dalam 2 hari. Kehebatan Yogi diketahui tidak dipelajari secara khusus di akademi manapun. Yogi belajar secara otodidak dan mengandalkan pengetahuannya tentang mesin pencari Google. Nah, kalau hacker selanjutnya ini terkenal karena pernah berhubungan dengan negara adidaya Amerika Serikat loh. Ya, kalian tahu, kedua hacker ini telah merugikan negara paman Sam Amerika Serikat sebanyak 60 juta US dollar. Situs tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dan penyusupan data warga AS yang mengajukan dana bantuan sosial bagi korban dampak pandemi AS atau Pandemic Unemployment Assistance atau PUA. Data tentang warga Amerika Serikat di situs itu kemudian dijual. Mereka membuat 14 situs palsu dan mendistribusikannya menggunakan SMS blast untuk mendukung COVID-19. Dalam penangkapannya, polisi Indonesia dibantu oleh FBI untuk kemudian menangkap 2 peretas tersebut dan keduanya dikenakan pasal dalam Undang-Undang ITE. Irjen Pol Niko Afinta mengatakan,
Pada 1 Maret 2021, di sebuah kamar hotel di Surabaya Selatan, tim penyidik di Treskrimsus Polda Jatim menemukan aksi dua tersangka tersebut. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang tidak mengenal Jim Geovedi? Salah satu white hat hacker yang berasal dari Indonesia tentunya. Hacker yang satu ini tidak hanya dikenal di Indonesia loh, bahkan ia dikenal dan ditakuti dunia. Dia pernah bisa mendemonstrasikan cara meretas satelit Cina, mendapatkan akses ke kontrol lalu lintas internet di Indonesia, dan memanipulasi data keuangan. Saat ini, berkat keahliannya, ia mampu membuat dan menjalankan sebuah perusahaan konsultan yang fokus pada sektor keamanan cyber. Perusahaannya terletak di London, dan ia menyediakan jasa sistem satelit, perbankan, dan telekomunikasi. Yang lebih mengagetkan nih guys, ternyata hacker Jim Geovedi merupakan lulusan salah satu sekolah menengah di Bandar Lampung loh. Karena kehebatannya, maka tidak heran jika namanya sangat membentang di kalangan hacker dari keahlian yang luar biasanya tersebut. Hacker Indonesia ADC diketahui merupakan hacker asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Peretas tersebut ditangkap polisi karena meretas lebih dari 1.309 situs web Mahkamah Agung dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian telah menunjukkan bahwa ADC dikaitkan dengan kelompok peretasan tertentu. Pasalnya, berbagai negara seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat telah menyampaikan laporan bahwa kelompok peretas ADC juga telah meretas situs web. ADC kemudian diangkat di Yogyakarta pada 2 Juli 2020. Polisi menerima 3 laporan perawatan situs di Polresta Yogyakarta, Polda Jabar, dan Barreskrim Polri. Dalam aksinya, ADC mengirimkan malware tertentu ke pemilik website untuk meminta tebusan. Jika tidak ditebus, halaman yang diretas tetap berada di tangan peretas. Diketahui, hacker ini belajar cara meretas dan memahami sistem keamanan adalah dengan cara otodidak. Gokil ya, walau bagaimanapun dunia digital, khususnya internet, tetap memiliki titik lemah di mata para hacker ya guys. Semakin canggih sebuah teknologi, semakin hebat pula hacker yang mampu meretas situs yang konon katanya memakai sistem keamanan kualitas tinggi. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komen kalian ya.